Halo, selamat datang di Autorider. Bicara soal motor listrik, kita nggak bisa memalingkan wajah dari Yadea. Karena dia adalah salah satu produsen motor listrik yang besar di dunia. Dia sekarang merajai penjualan motor listrik di dunia, bahkan bisa lebih dari 50%, dan kebanyakan memang terjual di Cina ya. Dan mereka sekarang hadir di Indonesia melalui salah satu raksasa otomotif di Indonesia, yaitu Indomobil. Ini adalah Yadea E8S Pro. Motor ini merupakan motor listrik yang bisa dibilang cukup futuristis karena bentuknya menarik dan dijual di Indonesia dengan harga Rp23.900.000, dan dia bisa dapat subsidi karena motor ini pakai baterai SLA atau Salt Lead Acid. Tapi dengan baterai SLA itu sebenarnya baterainya juga cukup canggih dan dia bisa memungkinkan untuk mendapatkan skema subsidi dari pemerintah. Jadi kalau Anda membeli motor ini dengan subsidi 1 KTP 1 motor, Anda bisa dapat dengan harga Rp16.900.000. Jadi sekitar 17 jutaan. Bagaimana profilnya, bagaimana rasanya motor ini untuk dikendarai sehari-hari, dan kita bisa sebut motor ini adalah Mercy-nya motor listrik yang dengan baterai SLA. Kita akan kupas tuntas bareng di video ini bersama saya Manut. Selamat menonton dan jangan kemana-mana. Secara desain memang motor ini cukup berbeda dari rata-rata sebuah skuter matic yang ada di Indonesia saat ini, karena bentuknya mirip sama sepeda listrik kalau menurut saya sih ya. Karena dia komposisinya memang kelihatan di bagian sini nih lebih mengkotak, sehingga kelihatannya kalau dia sedikit lebih kecil terus ada pedalnya di bawah, jadi kayak sepeda listrik sebenarnya. Tapi ternyata dimensi dari Yadea yang tipe E8S Pro ini cukup besar, bahkan untuk saya pakai pun masih lumayan akomodatif buat duduk di sana, berikut membawa barang dan sebagainya. Sementara desainnya memang harus diakui, dia mempunyai setang yang telanjang. Jadi langsung bisa dicirikan di atas setangnya mirip sama setang motor laki, hanya ada sedikit windscreen di sini untuk menutupi speedometernya dia. Sedangkan lampu-lampu semua sudah LED ya, jadi bentuk bodinya emang sleek. Di depan ini hanya ada satu lampu besar yang ini satu klaster, semuanya ada di sini. Baik lampu utama, nah kita coba nyalain nih. Lampu utama, lampu jauh, lampu dekat, begitu juga dengan lampu sen, semuanya ada satu klaster ini. Sennya di kiri dan kanannya semua sudah LED. Jadi bodinya mulus dan warnanya juga warna-warna Dove. Semuanya ada beberapa warna yang tersedia. Ini adalah yang warna biru. Dan kalau kita lihat di sini ada logo Yadea, dan ini bisa hidup kalau dia lampunya dinyalakan. Jadi di sini ada saklar lampu ya sebenarnya. Itu saya nggak tahu buat apa sebenarnya ya. Karena kalau dinyalakan kontak dia sebenarnya lampu utama juga sudah hidup gitu loh. Tapi lampu belakangnya enggak gitu. Jadi buat mungkin daytime running light, ini yang lampu depannya sudah langsung hidup untuk keselamatan berkendara ya, salah satu syarat mungkin untuk berkendara di Indonesia saat ini. Tapi kalau mau malam ya, dia kalau lampu siang lampunya nggak dihidupin, yang belakang ini lampunya nggak hidup. Tapi begitu lampunya dihidupkan, dia lampu depan yang ada logo Yadea-nya ini juga hidup, berikut dengan lampu belakangnya. Lampu belakangnya ternyata mereka mendesain sesuai sama logonya, jadi ya bisa langsung dicirikan ya.
Ya, begitulah bentuknya. Nah, kalau lampunya ini dihidupkan, baru kita bisa mainkan lampu jauh, lampu dekat. Karena kalau lampu belakang nggak hidup sama lampu ini nggak hidup, dia nggak bisa main lampu jauh, lampu dekat. Ya, selebihnya kontrol-kontrolnya mirip-mirip saja, lampu sen dan tidak ada. Oh, ada hazardnya juga, sorry. Jadi Anda bisa menyalakan hazard selama, kalau memang ada keadaan darurat ya. Terus klaksonnya juga oke lah. Dan komposisi motor ini cukup besar, apalagi kalau kita lihat dia rodanya 12 inch dan roda depan dan roda belakang itu mirip-mirip ukurannya. Di depan pakai roda dengan ukuran 90, profil 80, ring 12. Di belakang ternyata juga sama, jadi roda depan dan belakang itu tidak ada bedanya. Sedangkan sisi pengereman depan dan belakang pakai rem cakram, depan satu piston dan di belakang juga satu piston sepertinya ya. Dan di belakang itu peleknya menyatu dengan motornya, jadi dia pakai hub motor. Sedangkan motor ini punya banyak sekali ruang buat penyimpanan barang. Kalau kita lihat bodi yang besar di belakang ini, di bawahnya benar-benar full untuk bagasi. Jadi bagasinya besar sekali, Anda bisa naruh helm di sini dan tidak ada baterai di sini. Jadi baterainya ada di bawah dek. Makanya deknya itu cukup tebal. Kalau kita lihat di sini, dia ya memang untuk tempat baterai. Sayangnya, kalau buat saya, mungkin ini menjadi salah satu ciri khas motor listrik ya, yang sebenarnya saya nggak terlalu suka karena dia deknya tinggi sekali, sehingga kalau buat duduk, dia rasanya seperti jongkok. Lihat saya, kaki saya menekuk sekali, dan motor ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, joknya rendah ya. Tapi begitu dinaikkan kaki ke atas dek, ini cukup jauh dari tanah, sehingga posisi duduknya ya seperti ini. Untungnya stangnya cukup tinggi, karena kalau untuk Anda yang tingginya seperti saya, mungkin takut mentok dengan stang, tapi ternyata begitu dibelok-belokin dia tidak mentok, karena stangnya tinggi sekali. Jadi buat Anda yang mungkin nggak setinggi saya, motor ini accessible sekali, karena joknya sangat rendah. Paling penyesuaiannya hanya tadi itu, pada saat angkat kaki, setelah dari lampu merah misalnya ya, mau angkat kaki ke atas, mungkin harus angkatnya agak tinggi, karena kalau enggak dia mentok nih. Ya kalau biasa bawa skuter matic biasa, pasti berasa banget deknya ini tinggi sekali, karena memang di bawahnya ada baterai, ruang penyimpanan untuk baterai. Untungnya ya bagasinya jadi sangat lega, dan bisa bawa barang banyak. Ya kalau boleh saran ya, karena banyak sekali motor listrik sekarang yang memang didatangkan dari Cina itu punya bentuk dan desain seperti ini dengan dek yang sangat tinggi. Bahkan ada juga yang baterainya ada di bawah jok tapi deknya tetap tinggi. Jadi itu rasanya menurut saya sih kurang nyaman ya. Padahal dia disebutkan ini adalah posisi riding yang santai, tapi buat saya ini posisi riding jongkok sebenarnya. It's okay, nanti kita cobain pada saat riding. Tapi sekarang kita lihat dulu sistem elektrikal dia seperti apa. Motor ini dibekali dengan motor listrik yang ada di roda belakang. Dia kekuatannya 2 kW atau sekitar 2000 watt. Dan dipadu dengan baterai yang mereka nyebutnya teknologinya grafin ya. Jadi sealed lead acid dengan karakteristik grafin itu tadi. Dia punya kekuatan sekitar 72 volt, 38 ampere hour atau sekitar 2,7 kWh. Dari situ dia bisa menghasilkan jarak tempuh sekitar 100 km. Dan motor ini bisa digeber sampai sekitar 60 km. Nanti kita akan coba seperti apa rasanya dengan 2 riding mode yang disediakan oleh mereka. Ada riding mode 1 dan riding mode 2. Menurut spesifikasi, riding mode 1 itu sekitar 40 km per jam dan riding mode 2 sampai 65 atau 60 sampai 65 km per jam. Nanti kita cobain top speednya seperti apa. Motor ini memang bukan buat ngebut-ngebutan, tapi memang motor dalam kota. Jadi kalau dengan 60 km per jam, Anda bisa riding sampai 100 kilo sih. Mungkin sudah cukup proper ya. Dan kita cobain nanti buat nyalip-nyalip seperti apa, karena penasaran dengan tenaganya. Oke, ini adalah speedometer dari Yadea. Dia ada beberapa informasi seperti ini, posisi P ini parkir, ini ada level battery, terus ini ada odometer, dan ini adalah ampere hour hasil dari regenerative brakingnya. Jadi ada regenerative brakingnya.
Lalu di sini odometer ini akan otomatis jadi trip meter kalau kita siap jalan. Dia kalau posisi gini dia nggak bisa diputar grip gasnya, nggak ada reaksi. Bisa pencet tombol P atau tekan rem untuk bisa membuat motor ini ready untuk jalan. Jadi langsung dia kelihatan ini kelihatan ready dan ini kecepatannya, dan ini adalah riding mode-nya, gigi 1 dan gigi 2 lah kira-kira ya. Gigi 1 dan gigi 2 bisa diubah pakai tombol di sebelah kanan, ini jadi gigi 2. Kalau gigi 1 40-an, kalau gigi 2 60-an. Nanti kita coba seberapa kencang dia bisa jalan. Lalu ada indikator sen kiri dan kanan. Selain sen ada juga hazard. Dan ini ada lampu jauh, lampu dekat. Oh, dia harus dinyalakan dulu lampunya, baru lampu jauh, lampu dekatnya bisa hidup sini. Lalu ada juga indikator eco. Nah, ini kalau kita gas, dia bisa naik turun putih. Kalau kita geber, ada loading, itu nanti dia bisa sampai merah kalau kita geber banget ya. Terus kalau kita rem atau kita lepas gas, dia ada regenerative braking-nya. Nah, yang hijau ini. Kalau dia sering kita lepas gas dan regenerative braking, kita riding eco, dia akan naik angka ini sehingga kita bisa tahu berapa banyak, berapa ampere yang sudah tersimpan balik kembali ke baterai. Oke, itu aja, nggak banyak lagi informasi yang bisa kita lihat di sini. Sebelum jalan, ini adalah anak kuncinya, dia ada remote juga, tapi nggak bisa ngidupin motor pakai remote, ini benar-benar buat kunci motor. Kalau dikunci seperti ini, motor digoyang. Nah, dia alarmnya hidup. Kuncinya sih ya standar lah ya. Ini buat kontaknya, kalau buat buka jok kiri, kalau buat kunci stang didorong dulu. Oke, kita jalan yuk. Ciri khas motor listrik langsung terasa di Yadea ini. Dia benar-benar halus, tidak ada getaran, tidak ada suara, dan motornya buat jalan di jalanan aspal yang mulus ini berasa smooth banget. Oke, sampai 30 km per jam kita masih pakai gigi 1. Jadi secara impresi ya, pertama kali coba kita berhenti lagi dari diem. Oke, motor ini nggak bisa bergerak kalau dia masih nyala lampu remnya. Jadi baik rem kiri maupun rem kanan itu kalau Anda harus membiasakan, nggak boleh dipencet. Kalau nggak, ini kita putar-putar, pelintir-pelintir juga nggak mau. Tapi begitu dilepas baru jalan dia. Hehehe. Dan tenaganya sih lumayan halus ya. Untuk pertama kali jalannya itu halus sekali. Tapi ingat lagi, kalau Anda lupa, nah tangannya suka begini nih di tuas rem, kemungkinan motornya akan tiba-tiba kaget maju gitu, karena ya memang lampu remnya nyala. Terus loh kenapa ya, begitu ingat lagi grip gasnya udah terbuka, dia begitu lampu remnya mati otomatis kaget. Tapi padahal kalau kita pelintir gas pelan-pelan, dia masih cukup enak, halus tarikan awalnya, tapi cukup bertenaga, enak loh. Jadi sebenarnya menurut saya ini fitur yang entah perlu atau enggak ya di motor listrik. Tapi menurut saya ini adalah fitur yang sama sekali nggak perlu, karena motor bensin pun demikian. Anda masih bisa ngerem sambil ngegas, walaupun dibilang itu adalah safety factor ya. Dan tolong koreksi kami kalau kami salah. Kami dengar juga itu adalah satu hal yang wajib pada saat uji tipe di motor listrik ini. Sebenarnya ya nggak perlu ya, buat apa juga gitu. Yang harus dibiasakan adalah memang tidak pegang
tuas rem pada saat berkendara, ya itu salah satu yang merugikan kan sebenarnya kan, bahkan di motor bensin sekalipun. Oke, balik lagi ke Yadea ini. Dia buat gigi 1 tarikan masih oke, tapi begitu sudah 45, ya itu top speed gigi 1-nya 45 km per jam. Untuk gigi 2 nanti kita coba di luar komplek ya. Tapi ya, untuk riding normal harian, Anda bisa lihat tadi ini dia bermain-main ya di antara putih merah atau balik lagi ke hijau. Jadi kalau saya pelintir sedikit grip gasnya, riding ekono gitu ya, ini paling nongolnya beberapa bar saja. Tapi begitu kita akselerasi dalam, dia akan sampai merah yang paling ujung sini. Itu berarti dia sedang narik ya, ada loading kepada motor listriknya. Tapi begitu grip gas kita lepas, lihat di sini dia akan hijau. Dan dia ada semacam engine brake, karena ini ada regenerative brakingnya, dan hasil dari regenerative brakingnya ada di sebelah kiri sini. Jadi ini saya baru jalan tadi, ini hasil regenerative brakingnya. Energi yang kembali ke baterai adalah 0,19 ampere hour, kira-kira gitu ya. Ya oke lah ya kan. Terus ketemu polisi tidur seperti ini, rasanya motor ini empuk sekali, baik joknya maupun shock breakernya empuk sekali, enak. Jadi buat harian motor ini pasti enak sekali. Cuman yang saya keluhkan memang ya, dari tadi pertama kali kita nyobain duduk di atas motor ini, saya bilang ini riding moodnya posisi ridingnya adalah posisi riding jongkok, yang saya nggak suka sama posisi riding itu. Karena joknya rendah tapi decknya tinggi, jadi kaki saya nekuk sekali. Buat Anda yang nggak setinggi saya pun mungkin tetap berasa jongkoknya ya, walaupun dibilang ini posisi berkendara santai. Ya mungkin preferensi orang bisa beda-beda, tapi rata-rata motor matic, dari semua motor matic yang hadir di Indonesia saat ini, semua motor bensin ya, itu decknya rendah. Jadi posisi ridingnya pun demikian. Sebut aja deh, baik Honda, Yamaha, Suzuki, Vespa sekalipun, itu semua decknya rendah. Jadi mudah-mudahan para pembuat motor listrik pun berpikir ke arah yang sama. Jadi mungkin karena ini motor ini decknya jadi tempat menyimpan baterai, sehingga decknya tebel, sehingga decknya juga jadi tinggi gitu kan. Bisa lah dipindah ke bagian bagasi ya, mungkin menguras kapasitas bagasi, tapi masih bisa kok dirancang sedemikian rupa supaya dia masih bisa buat bagasi ya kan. Oke, ini sekarang kita ke jalan raya. Itu baru mulai berasa karakternya lagi nih. Motor ini kalau ketemu jalan yang tidak rata, wow, rasanya seperti gempa bumi. Maksudnya gini, setang ini dia terasa sekali getarnya kalau terasa jalan yang tidak rata. Coba sekarang kita lihat, coba kembali ya, cari speed trap, akan terasa banget begitu ketemu speed trap dan jalan yang tidak mulus. Ini sambil nyari speed trap, kita sudah di jalan lurus dan masuk gigi 2. 59. Kena speed trap. Wow, lihat kan, getar sekali stangnya. Ini kena speed trap lagi. Wow, kaget, maaf. Jadi getar sekali, maju mundur seperti itu, dan itu sangat tidak nyaman. Ini mungkin bisa jadi perhatian di Yadea untuk bisa menambah kenyamanan dari motor ini, untuk terutama kecepatan tinggi ya, di atas 40 km per jam.
ya mungkin di atas 30 saja juga sudah mulai berasa. Tapi ya wow itu walaupun dia tidak terlalu berpengaruh pada pengendalian ya. Jadi ketemu jalan jelek seperti ini nih, getar sekali. Bukan hanya getar ya, jadi dia seperti oblak gitu ya. Tapi nggak oblak, tapi gimana ya? Wow, getar sekali. Oke, itu tadi impresinya kalau kena lubang. Jadi kalau Anda tidak ingin capek naik motor ini karena getaran yang sangat kuat di stang pada saat kena lubang dan jalanan jelek, cari jalan yang mulus-mulus aja jadinya. Sebenarnya dari sisi tenaga motor ini cukup enak buat nyalip-nyalip. Tapi ya ingat ya, kalau sudah 40 km per jam berarti Anda tinggal sisa 20 km per jam lagi untuk menyalip. Jadi Anda bisa mengukur kemampuan motor ini. Top speed yang pernah saya raih adalah 63 km per jam. Sampai di atas 50 tarikannya masih tersedia. Ini masih 60. Ya, di atas 60 masih ada tarikannya berasa. Tapi mungkin tidak seperti motor bensin ya yang tarikannya kuat ya. Dan buat menyalip masih oke. Yang saya coba kemarin berapa hari pakai motor ini, sebenarnya tidak sampai 100 km juga sih jarak tempuhnya ya pasti. Tapi sayangnya pada saat dia kita nyalakan kontak, berapa kali saya pakai ternyata dia selalu ngereset trip meternya. Jadi nggak bisa Anda pakai terus besoknya pakai lagi jadi nol lagi gitu. Jadi agak susah mengukur jarak tempuh dari motor ini, karena saya pakai motor ini tidak langsung jauh ya, karena jalan berhenti. Jadi ya jadi susah untuk nambah-nambahin ini, karena berapa kali saya pakai bisa mungkin 20 kali jalan berhenti. Jadi itu, dan baterai SLA-nya cukup baik. Tapi begitu sudah di bawah 4 bar, terutama di bawah 3 bar ya, kalau dia kita pakai seperti ini nih, misalnya baterainya 2, kita bejek, nah dia sudah mulai berkurang tenaganya dan tiba-tiba jadi merah. Jadi sepertinya dia sayang di sini tidak ada indikator voltase. Kemungkinan voltasenya turunnya cukup jauh, sehingga kalau Anda pakai sudah di bawah 4 bar pasti performanya mulai turun. Tapi sampai di bawah 3 bar itu perjalanannya cukup jauh kok. Anda bisa dapat sekitar 50 km dengan performa yang masih bagus. Oke, sepertinya itu aja hasil uji coba kita. Buat nanjak-nanjak sepertinya juga oke. Buat nanjak berdua pun kemarin kita coba oke ya, tapi jujur kita tidak berhenti di tengah, jadi menggunakan momentum. Jadi motor ini masih enak. Ya, itu tadi hasil review kami terhadap Yada E8S Pro ini. Motor ini memang bisa dibilang ini adalah Mercy-nya motor listrik yang pakai baterai SLA. Belum pakai baterai lithium. Ya memang mereka punya alasan tersendiri untuk pakai baterai SLA. Grafin. Dan yang kami suka dari motor ini adalah dia punya tenaga yang cukup linear. Jadi kalau Anda buat nyalip-nyalip, dia masih cukup mumpuni, walaupun tidak yang kenceng banget tarikannya, tapi sudah cukup buat riding harian. Buat riding jarak jauh juga masih oke. Dan suspensinya empuk, joknya juga empuk banget. Dia punya bagasi yang ekstra luas.
Dan masih ditambah lagi ada kantong penyimpanan di depan sini. Dia buat boncengan juga masih enak, masih lega. Dan desainnya juga cukup menarik. Yang kami kurang suka, riding position ya so-so ya. Karena buat saya terasa jongkok. Mungkin kalau Anda nggak setinggi saya, Anda tidak terlalu merasakan itu. Makanya saya berusaha untuk naik motor ini dengan menaruh kaki, ditarik mundur ke belakang, supaya justru malah nggak terlalu santai malah ya. Yang kami kurang suka juga dari motor ini adalah bagian depan ini, komstir ini seperti apa ya, rasanya tadi mungkin sudah merasakan juga bareng kami pada saat riding, terlalu getar pada saat ketemu jalan jelek dan terutama speed trap. Sementara ya dari range yang diklaim 100 km ternyata nggak juga, kami memang nggak melakukan tes full terhadap motor ini untuk riding jarak jauh. Takutnya nanti di tengah jalan justru malah kehabisan baterai. Dan ngecasnya juga ya oke lah, dimanapun Anda bisa ngecas motor ini. Dan motor ini fleksibel untuk dipakai harian. Kalau Anda butuh motor yang bisa range-nya cukup jauh dan bisa bawa barang banyak dan cukup nyaman, ya ini bisa jadi salah satu pilihan. Terima kasih buat Anda yang menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih yang sudah komentar di bawah, like video ini, membagikan teman-teman Anda yang butuh motor listrik. Siapa tahu ini jadi salah satu inceran. Anda bisa tahu informasinya di video yang ini. Terima kasih juga buat Anda yang sudah main-main ke website kami. Kami menyediakan banyak sekali informasi mengenai sepeda motor, baik di Indonesia maupun di dunia. Anda main ke autorider.com dan Anda bisa pilih juga di situ. Anda bisa install aplikasinya untuk bisa terupdate berita terkini mengenai dunia sepeda motor di Indonesia. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!